Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dewangga Putra Prayoga dari kelas 12F6 sebagai host Zoom hari ini. Saya senang dapat menyambut Anda semua dalam sesi tentang bullying yang sangat penting ini. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memahami tentang bullying, serta bagaimana kita dapat mencegah dan mengatasi bullying dalam masyarakat kita. Perkenalkan narasumber dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Aldina, kelas 12F6, absen 5 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari kelas 12F6, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Indro Surya Saputra, kelas 12F6, absen 6. Perkenalkan, nama saya Mardina Rahayu Ningsih, absen 20. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang definisi bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying terhadap korban dan pelaku, serta bagaimana kita dapat mencegah dan mengatasi bullying dalam bermasyarakat kita. Sesi ini juga akan diisi dengan diskusi dan tanya jawab, sehingga kita dapat memahami lebih dalam tentang isu bullying dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam mencegahnya. Sebelum kita memulai, saya ingin memastikan bahwa semua pengaturan teknis sudah siap. Tolong pastikan bahwa Anda semua dapat mendengar dan melihat saya dengan jelas. Jika Anda mengalami kesulitan teknis, silakan menghubungi saya melalui chat atau email. Sekarang kita mulai sesi ini. Saya akan meminta Aldina sebagai narasumber untuk memulai presentasinya tentang bullying. Saya berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan dan menyakiti. Bentuknya adalah fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Jenis-jenis bullying adalah fisik, contohnya memukul, mendorong, dan menendang. Sosial, mengucilkan, menyebarkan rumor. Verbal, contohnya mengejek, menghina, dan memberikan julukan. Cyberbullying, contohnya melakukan pembulian melalui media sosial. Dampak bullying adalah isolasi sosial, yaitu korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Yang kedua, presentasi akademik menurun. Korban sering merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi di kelas. Yang ketiga, masalah psikolog. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Yang keempat, masalah kesehatan fisik. Rasa sakit fisik akibat bullying atau gejala psikomatik seperti sakit kepala dan insomnia. Tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Perubahan perilaku, yaitu contoh yang biasanya siswa aktif menjadi pendiam atau cemas. Yang kedua, menghindari sekolah, yaitu mengeluh sakit atau menolak pergi sekolah. Yang ketiga, penurunan prestasi adalah kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menurunnya nilai akademik. Yang keempat, cedera fisik, yaitu luka atau lebam yang tidak dapat dijelaskan. Mengapa bullying bisa terjadi?
yaitu karena tekanan sosial. Tekanan sosial adalah terkadang perilaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Yang kedua, rasa ingin berkuasa, yaitu perilaku yang ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Yang keempat, yang ketiga, pengaruh lingkungan, yaitu anak berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah. Yang kelima, kurangnya empati, yaitu tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan mental, adalah termasuk PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder, yaitu depresi dan kecemasan. Kesulitan sosial. Masalah dapat membangun hubungan interpersonal yang sehat. Yang ketiga, kehilangan percaya diri. Korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosial. Langkah-langkah pencegahan. Memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, atau orang tua. Yang kedua, mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sekolah perlu memiliki kebijakan anti-bullying yang tegas. Yang keempat, memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Peran orang tua dan guru terhadap bullying. Orang tua, ajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Dan guru, memonitor interaksi siswa di kelas, di area umum, dan di online. Segera tindak lanjuti laporan bullying dan lakukan investigasi yang tepat. Penutupnya adalah bullying adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Setiap tindakan bullying harus segera ditindaklanjuti, dan kita harus terus mendidik peserta didik tentang pentingnya saling menghormati. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya tentang bullying. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan sekarang. Oktaviani, Surya, ataupun Marlina bisa bertanya. Izin bertanya. Apa peran sekolah dalam pencegahan bullying? Terima kasih. Peran sekolah dalam pencegahan bullying adalah sekolah dapat berperan dalam pencegahan bullying dalam mengembangkan program edukasi siswa dan staf tentang bullying dan memberikan dukungan bagi korban bullying.
Apakah sudah cukup? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan bertanya, Oktaviani. Izin bertanya, apa peran media sosial dalam pencegahan bullying? Peran orang tua dalam pencegahan bullying adalah orang tua dapat berperan dalam mengedukasi anak-anak mereka tentang bullying, mengawasi aktivitas anak-anak, dan mendukung anak-anak mereka jika mereka menjadi korban bullying. Udah cukup? Jawabannya salah, Din. Peran loh, Mi. Peran dalam pencegah Media sosial, aku. Gak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja, Rawa. Ini pertanyaannya Oktawi loh. Saya. Apakah ada yang bertanya lagi? Iya. Silakan bertanya, Oktaviani. Izin bertanya, apa peran media sosial dalam pencegahan bullying? Media sosial dapat berperan dalam pencegahan bullying dengan menyediakan platform untuk melaporkan bullying, mengedukasi penggunaan tentang bullying, dan memberikan dukungan bagi korban bullying. Sudah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, apa saja cara untuk mendukung korban bullying? Cara untuk mendukung korban bullying adalah mendengarkan korban dan mempercayai korban, memberikan dukungan emosional, dan membantu korban untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi bullying. Terima kasih. Sama-sama. Cukup. Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya kembalikan kepada Dewa. Terima kasih kepada Aldina atas presentasinya yang sangat informatif. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi ini. Semoga sesi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya mencegah bullying dalam masyarakat kita. Sampai jumpa lagi, kita tutup pertemuan Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.